dapat masukan, saran yang membangun itu kita bicarakan bersama ya Ibu Bapak. Jadi permasalahannya nanti ada dari rapat pendidikan, maka solusi nanti untuk kita, satuan pendidikan kita itu program berdampak positif pada peserta didik kita. Nah, jadi saya hanya membantu, ya kita sifatnya tadi diskusi untuk kita semua, kepentingan sekolah kita. Jadi mari kita memikirkan secara bersama-sama. Ya, saya sudah kirimkan hasil unduhan rapor pendidikan kita, ada 3 hal itu: PBD, perencanaan berbasis data, dan ARKAS. Ada keterangannya, ya. Dan yang membuat kejadian ini, ya, di sini kita tidak boleh menyalahkan lagi. Ini salah anak-anak ketika di SD, itu jangan. Ini rezeki kita memiliki anak-anak yang unik tadi. Nah, bagaimana? Tadi kan lapornya yang kuning ya Pak ya, literasinya. Ini gurunya yang merah. Ini koreksi kita bersama. Ya. Jadi kalau dikatakan literasi numerasi bukan tanggung jawab guru matematika saja, bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja. Semua kita, kalau boleh saya tanya, menyampaikan materi itu tidak pakai bahasa, semua pakai bahasa ya. Nah, berarti semua guru bertanggung jawab. Semua guru mater bertanggung jawab untuk ini. Kita yang kurang. Anak-anak tadi di bawah kompetensi ini ya wajar, mereka murid, mereka peserta didik, gitu. Penugasan berharap karena ini saya yang membantu. Nah, kalau kawan-kawan nanti mau buat aksi nyata di kelas, khususnya wali kelas ataupun guru mater, ini nanti ujungnya muaranya kepada PMM. Jadi semua bisa buat aksi nyata ini. Ini yang nanti ditampilkan juga sama kawan-kawan. Saya dihimbau semua kita mengakses PMM sampai kepada aksi nyata. Semua akuntabel. Begitu ya, Bapak. Nah, di sini yang perlu kita dengarkan latar belakangnya di situ. Rapor pendidikan SMP Negeri 1 Pak Horok mutu hasil belajar peserta didik terkait kemampuan literasi dan numerasi menunjukkan di bawah kompetensi minimum. Itu permasalahannya. Nah, tujuannya apa? Satuan pendidikan dapat berubah dan menerapkan program yang berdampak pada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yakni di sini saya coba yang berdampak pada murid itu program gerakan literasi sekolah. Jadi kita punya program untuk sekolah kita ini, ya. Kalau ukurnya apa? Untuk hasil belajar peserta didik akan meningkat. Satuan pendidikan memahami pentingnya bersinergi di dalam meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Jadi kita harus bersinergi ya kawan-kawan. Sini diperlukan kita bersinergi bersama. Dan dengan sertifikat pendidik 20 orang, guru dengan kualifikasi pendidikan S2 itu ada 3 orang, ya. Layanan pendidikan itu kita tingkatkan kualitasnya agar well-being di sini mereka itu sejahtera. Ya, ini mulai membaik. Saya lihat atmosfer di sekolah kita ya. Ini karena sinergisitas kita semua, anak-anak sudah mulai merasa nyaman di sekolah kita. Ada evaluasi, ada implementasi gitu ya. Di sini Ibu Bapak, yaitu singkatan dari buat pertanyaan
ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atau eksekusi. Ini membuat kita bekerja itu pada realnya, ya. Jadi nggak asal kerja. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi makanya juga kita mau ke Merdeka Belajar. Sebenarnya berliterasi ini diarahkan tidaklah harus materi jam pertama, ya. Dia nggak harus materi jam pertama karena nggak mungkin dia suka matematika, saya gitu. Dari literasi dan harus itu, ya mau bilang apa kita? Anak-anak, sementara mereka sadar kalau misalnya kita buat misalnya materinya tentang teks, membaca cara membacanya saja pun mereka tidak tahu, apalagi artinya. Itu bagaimana? Nah, ini teksnya bahasa Inggris masih baca apa bahasa Inggris? Itu anak-anak milih apa ini? Bebas. Ya. Bahasa Inggris. Kalau bebas mau pelajaran apa saja interaksi aja. jadi kalau saya sudah siap-siap, nggak kecil hati, tidak hadir, potong. Tapi minggu keberapa gitu Ibu? Minggu pertama dan ketiga pilih hari nggak hujan, gitu Bu. Ya karena nanti kalau kita hari Selasa hujan di situ, di kelas, oke. Ya tetap ya mulai minggu depan sebelum senam, maksudnya kalau belum jalan senam, Senin terus mendatang. Senin depan ya grup tiket sampaikan ya. Dan diharapkan kehadiran kita mengikuti upacara itu ditingkatkan ya, Ibu Bapak. Adalah tentang teks eksposisi karena teks yang menjelaskan sesuatu atau proses terjadinya kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan dan lainnya. Dan teks ini mengajarkan kita tentang cerita mana yang nyata dan tidak. Tak lelah dalam mengajar. Iya. Apalagi tadi mengajar dalam hal apa kamu diajari? Ilmu pengetahuan, menghitung, menyanyi, dan membaca. Membaca. Ya, jadi diupayakan besok lebih bagus lagi refleksinya ya. Tegak berdiri. Dari serambi kanan akan turun ke kanan, lalu katuk fokus garis dari bilik kanan jantung memompa darah masuk ke paru-paru melalui dari pulmonalis. Di dalam paru-paru darah yang mengandung CO2 akan dilepaskan sehingga darah mengikat O2 dari paru-paru. Darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Di serambi kiri terdapat banyak darah yang mengandung O2, kemudian turun ke bilik kiri melalui katuk garis. Kemudian dari bilik kiri jantung, kemudian dari bilik kiri darah dipompa melalui pembuluh darah nadi terbesar atau disebut juga aorta ke seluruh tubuh.
saya. Tema teks eksplanasi dan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menceritakan proses kejadian sesuatu bencana alam. Teks eksplanasi adalah teks yang bercerita tentang fakta. Sekian, terima kasih. Oke. Silakan. Menentukan batasan dari setiap para pihak pihak menyusun gagasan-gagasan utama atau
Hai. Ada prefek teks eksposisi menunjukkan beberapa buku baris dua menyusun paragraf menyusun gagasan BR dari ide atau ide pokok atau gagasan menggunakan bahasa sendiri. Cara struktur teks eksposisi. 1. Fenomena. Identifikasi fenomena. 2. Penggambaran rangkaian kejadian menggunakan pola kausalitas dan pola kronologis. 3. Ulasan atau komentar. Kaidah pembahasan teks eksposisi. 1. Menggunakan konjungsi. Kausalitas. 2. Menggunakan konjungsi kronologis. 3. Menggunakan kata benda jenis fenomena. 4. Menggunakan kata teks atau darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah tidak terjadi penurunan kedua. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju paru-paru sehingga darah paru-paru banyak mengandung kedua. Darah dari Serambi. Kiri masuk ke mana? kiri turun melalui akut epidermis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah terbuka. Iya, yang mengandung apa itu sekarang? Oksigen. Membaca konsentrasi saya pada mata pelajaran IPA tema manis. Manis merupakan atau bahan makanan atau minuman yang ditambahkan pada rasa manis. Minuman atau makanan. Ada dua contoh pemanis, yaitu pemanis alami, gula aren, gula pasir, gula fakar. Sedangkan selanjutnya lemak dan sakarin. Yuk, silakan. Lakukan kalian kalian sesuai inilah instruksi saya. 1. Gerak terbang. Terbang hitungan 1 sampai 4. Kaki berjalan cepat dengan ciri-ciri. Masih sampai di situ? Ya oke. Atas dasar yang dikemukakan sebelumnya dan penjelasan ulang sebagai perumusan kemarin kita ini misalnya disebut